Jadi satu bulan berapa tuh kira-kira? Kalau yang masuknya itu rahasia ya perusahaan. Halo, kita sekarang udah ada di Cilegrang ya. Kita sekarang akan membahas tentang Koridoras. Ayo kalau penasaran, ikut aja. Nah, di sini banyak banget ya kolam yang isinya macam-macam. Ada siklitan, ada pelatih-pelatihan, ada koki, koi, pokoknya macam-macam lah. Campur aduk di sini. Ayo kita masuk. Ada Budi di sini. Halo. Udah ada di sini lagi. Apa kabar, Bro? Wah. Naik apa sini? Tumben main kesini, oh cepet dong, cepet. Naik UFO. Naik pesawat. Ini kita main kenalin. Nah, ini kenalin. Ini Kang Jajang. Nah, di sini kita sedang melihat cara membuat apa ini namanya? Buat breeding spawn, Breeding spawn. Gunanya untuk apa, Kang? ini buat penyaringan air. Apa? Bisa nyaring air kan? Tadi Gimana pakai caranya? busa ininya. Gimana kok bisa nyaring? Gimana kan caranya? Jadi kan cara kerjanya itu ini pakai busa. Ntar di sini masuk aerator, ntar keluar air di sini. Fungsinya sih hampir sama Kayak apa? sirkulasi. Iya, sirkulasi. Sama. Hampir mirip-mirip lah. Mirip ya. Ntar lihat aja cara kerja di kerjanya. dalamnya. Lebih bersih itu kan pakai ini. Bisa hampir sama lah sama itu apa sirkulasi. Hampir sama ya. Hampir sama. Kalau ngebersihinnya biasanya berapa kali seminggu, berapa kali sehari gitu kan? Biasanya kalau itunya mah seminggu sekali lah, Bapak. Seminggu sekali ya. Ah. Lumayan lah, sama ya kayak sirkulasi lah, nggak jauh beda ya. Jauh beda Nantilah kita lihat ke dalam lah caranya. cara kerjanya tadi dalam lah. Nah, sekarang kita udah ada di dalam nih. Ayo kita lihat ke dalam. Nah, di sini ada banyak banget akuarium ya. Di sini ada anakan-anakan Tropeus, terus ada indukan Koridoras, kemudian ada telur juga kita simpan di sini ya. Udah kita masukin ke saringan santan seperti itu ya. Untuk indukan juga kita simpan di kolam semen ya. Ada banyak banget di sini, terutama kita sekarang lagi fokus di Koridoras, jenis-jenis Koridoras. Banyak macamnya Koridoras di sini ya. Ada jenis-jenis Koridoras Rabauti, ada Koridoras Paleatus, ada Koridoras Pygmy, ada Koridoras Similis, sama Koridoras Albino Slayer gitu. Itu yang sedang kita fokuskan saat ini. Mana kan yang tadi yang dibahas tadi yang breeding spawn kayak gimana? Kayak gini nih, Bapak nih. Wah. Oh, dipakai busa ya ininya ya. Pakai busa. Diambangin, emang harus diambangin ya Kang ya? Diambangin. Fungsinya diambangin gini, Bapak supaya apa? Keluar Air. gelembungnya Oh, sama. gelembung. Kan kalau biasanya pakai ini nih, Bapak nih. Oh, kayak ini gitu juga ya. sama fungsinya. Kalau ini airnya kan ini terlalu tinggi ya. Kalau ini air terlalu tinggi, itu kan bisa mati gelembungnya. Gelembungnya bisa mati. Oh. Jadi ininya terlalu apa? Terlalu dalam. Oh, dalam ya. Dalam ya. Ya. Nah, ini kalau gini kan bisa seimbang Bapak nih. Oh iya Nah, ya. kayak ini juga sama. Oh, ini air keluar, air bersih ya langsung ya. Udah pesaring tuh. Sari. Gitulah fungsinya untuk sama-sama. Ya, fungsinya lah sama ya kayak sirkulasi ya. Lebih irit listrik ya. Lebih irit banget nih. Irit listrik. Iya, hemat BBM. Iya. Biaya produksi juga bisa lebih murah, Bapak.
lebih murah betul. Banyak ya petani-petani peternak ya pakai kayak gini ya. Nah, kawan-kawan juga mungkin bisa dicoba di rumah ya pokoknya. Iya. Nanti kita buatlah tutorial membuat breeding pong ya. Breeding pong. Nanti di konten berikutnya kita bahas. 2 hours later. Gimana bro? Luas kan olahraga bro? Luas banget di sini ya. Sederhana ya Kang ya. Alhamdulillah, Komplit di sini malah ya. disebut komplit sih belum ya. Ternyata kan masih banyak sekali ya. Banyak banget. Nggak akan mungkin ketampung semua di sini ya. Banyak banget. Tapi dulu pernah jadi yang basket pertama kali kan saya tuh belinya ini yang koridor itu yang sosial. Oh itu sih Iya. Di situ juga Ada ya? jenis layar, tapi albinos layar. Albinos layar. Nah, di sini cara dikewilayahannya albinos layar. Dari kapan? Udah mulai ini kan? Mulai Produksi. produksi untuk koridoras. Jenis koridoras Kalau dulu. jenis koridoras, kalau nggak salah 31 ke belakang ya. Lagi rame ya. Nah, lagi rame-ramenya. Sampai dulu makanya saya sempat suka sama koridoras lumayan. Di sini ada jenis apa aja kan? Koridoras yang dibudidayakan. Yang dibudidayakan itu ada jenis Venezuela, Venezuela, terus Saudi, Saudi, ya. sama apa? Digni ada. Terus apa lagi yang tadi itu yang orang albino? Albino ya. Albinos layar, wah itu keren banget ya. Nah, itu apa yang itu tuh? Kopal tuh. Saya lupa lagi tuh namanya tuh. Similis ya itu kayak bibit gitu ya? Ya, similis itu. Terus sama itu lagi tuh, kopal tuh. Paleatus, ya Paleatus ya. Keren kalau nama itu ya. Nama ekspornya. Kalau koridoras dari mana asalnya? Asalnya kalau nggak salah dari Amerika Selatan ya. Amerika Selatan. Gokil jauh-jauh. Kalau itu yang Venezuela, mungkin dari daerah Venezuela ya. Ya, itu daerah Sama namanya sama. Namanya tuh. Karena Venezuela. Koridoras Cilekan belum ada. Oh bikin. Udah ada kopal. Oh, udah ada. Buyur. Buyur kalau di sini ya. Buyur. Kalau di daerah sini buyur namanya tuh. Gak tahu kalau daerah lain apa namanya ya. Untuk mulai ini breeding mah awalnya Awalnya sih Alat yang diperluin gitu atau gimana? biasanya sih ya kalau orang lain itu pakai raffia ya. Raffia yang di apa? jadi kompong. Oh, kayak kemarin dibahas itu ya. Buat silinder gitu kan. Jadi Ya. kayak gitu lah. Terus kalau di sini gimana dong cara breeding? Kalau gimana di sini? Ya, Kalau di sini ada ciri-khasnya. Jadi sekalian kasih tips juga dari kami aja kan setiap breeder kan beda-beda ya. Kan kalau dari hampir sama ya. Sama. Oh ya, pakai itu raffia. Iya, ya. Tapi kalau di sini kan kadang suka apa? Kebelosotan. Apa tuh jadi apa ya? Kebelet. Kebelat ya, langsung keluar Jadi pas telurnya. ikan itu pas kebelet suka dikaca. Oh, Jadi telurnya dikaca. jadi bebas itu tawarnya. Tapi dikaca juga jadi, cuma nggak maksimal. Bagusnya pakai itu ya, raffia ya. Atau pakai itu apa? Paralon. Pakai paralon. Pakai paralon. Paralon jadi nontonin di dalam paralon. Paralon. Oh, ada dua cara. Bisa kan itu lawannya? Ya, Dia ada paralonnya gimana itu kan dibuat bulat aja gitu dipotong Dibuat buat aja pokoknya kita dibikin setinggi akuarium ya. segi akuarium. Nah, tinggi aja. Dipotong aja ya, dipotong. Dari permukaan air, segini ada dari permukaan air. Kalau dari bawah permukaan air biasanya si ikan itu masuk ke dalam. Nah, ngambilin telurnya susah. Oh iya, ya sulit ya. Kalau di luar kan gampang lah bisa dipoteli. Iya, ya, bisa ya. gampang lah ya. Yang udah ada banyak juga tutorialnya di YouTube juga teman. Nah kalau misalkan umurnya kan umur dari siap breeding.
Jadi kan kita pasti mau beli indukan lah sebenarnya. Jadi cocoknya partnya itu tahunan lah kalau yang jenis Saudi gitu. Kecuali ada yang jenis Anovoy, yang Oh iya, itu Anovoy, makanya iya. agak lama ya. Ya, lumayan. Hampir 2 tahun lah itu. baru dia udah cocok. Jadi Sebenarnya umur 1 tahun juga udah bisa produksi Iya. dari keluarin telur. Iya. Cuma hasilnya kurang maksimal. maksimal. Jadi sayangnya kalau Nah, kayak waktu lah ya. Nah, kalau misalnya pengen breeding nih, terus indukannya seperti apa? Perbandingan jantan betinanya kan kalau misalnya kayak Novelus kemarin kan ya pernah dibahas itu Jantan 4 satu betina 4. Iya. ya. Kalau ini mah kebalikannya kok. Nah, kebalikannya ya. kok bisa? Kok bisa? Gokil ya. Nggak tahu ya mungkin itu dari alamnya ya. Cuma satu ya. Betina Wah, kasihan juga ya. betina 1 jantan 3. Berarti emang kuliah ya. Yang banget banyak kan. Lebih banyak jantannya ya. Ada betina. Bagusnya Ya. satu-satu juga bisa. Jadi cuman kurang bagus lah ya. Kurang. Jadi sperma jantan itu kurang lah. nggak dibuahi gitu ya telurnya ya. Jadi agak letoy lah ya. Karena kuat kalau dia orang saya. Terus ya, emang gimana proses pembuahan ikan koridoras? Kan kalau kemarin yang kita bahas kan Proteus, Ya. kalau ikan Proteus dia kan ketelur dulu, baru dibuahin, langsung diramin kan Diramin dulu. Ya. Ya. Nah kalau koridoras gimana? Hampir sama ya. Jadi pasti betina telur, kemudian nasi jantan ngikutin. Biasanya ketelur. Jadi biasanya sih ya kalau yang pernah udah saya lihat betina keluarin telur, nah udah betina selesai baru jantan ngikutin. Jantannya Kasih sperma, masukin sperma ke telur itu ya. Jadi kalau kan itu kan biasanya buruk ya kan ya. Ya makanya kan si koridoras harus banyak jantan itu kan apa satu induk betina itu keluar telurnya banyak ya. Berapa ratusan? Ratusan ya pokoknya. Ya. Kadang satu induk itu bisa 300 lah ya. Itu contoh misalnya dalam satu akuarium indukannya ada berapa ekor itu dan perbandingan jantan betinanya ada berapa ekor. Kalau orang lain saya kurang tahu. Kalau saya pribadi, bapak Ini akuarium semeter ya. akuarium semeter tinggi 30 ya kalau nggak salah ini tinggi 30 diisi 35 25 20 ekor. Jantan betinanya berarti 1/4 ya tetap ya. Berikut pelipatannya ya. Kalau kasih makannya apa? kasih Sama kayak ikan saya lain. bukan Ikan sutra Harus pakai itu ya kalau indukannya. indukan mah kayaknya ya kalau di tempat saya harus pakai daging sutra. Daging sutra ya. Nah, jadi biar bertelur. Oh, biar Saya udah nyobainnya pakai apa pelet kurang bagus. Jadi nggak keluar telurnya kok. kayaknya nutrisinya beda. Iya, ya. ada Kalau tinggi ya. Pakai tinggi. kalau pakai ayam goreng gimana? Biasanya sih ya seminggu sekali pakai rendang. Oh mahal. Harganya juga mahal. Saya aja cuma makan telur sama nasi. Jadi kalau di sini mah kasihnya cacing sutra. Ya, sudah ya. Paling kali-kali pakai cacing beku lah. Jadi biar nggak terlalu banyak lemak. Kan biasanya kalau cacing sutra ya botolnya Ya. itu ke lemak ya ikan itu. Nah beberapa minggu sekali ya seminggu sekali lah pakai cacing yang dikumpulin itu ya. Cacing beku ya. Ya, drop ya. 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 Belum. Bener nggak ya kalau salah? Kasih tahu ya. Kalau kan ya akan kumulasi ya. Terus kalau misalkan kasih makannya sehari itu ada patokannya nggak? Ada sehari sekali atau berapa kali? Terus dipuasain nggak seminggu sekali atau? Ya, kalau Kalau kasih terus gitu. kalau di sini ya, Indukannya untuk indukan. untuk indukan kalau ngasih makan itu paling sehari 2 kali. Tapi itu juga gimana situasi ikannya, bahwa kalau ikan lagi apa Lagi bagus. bagus lah ya, Fit ya. ya fit bisa segitu. Kadang sehari juga sekali. Jadi si ikan itu pas dikasih makan sore juga masih bisa gitu. Ya, masih ya. Masih ada. Ya kan, masih gitu.
Tapi usahakan kalau misalkan masih ada sih dicek lagi, takutnya nanti kan cacingnya direct juga ke ikan nanti. Ya makanya kan cara ngasih makan khususnya buat cacing itu kan, itu harus dicuci dulu pokoknya. Bersih banget ya. Bersih. Banget. Banyak kejadian kan ya ikan-ikan itu pas ikan cacing pada sakit. Udah ini ya, udah aman. Terus kalau misalkan cacingnya sendiri, ada yang dia atau nyari kan ada juga yang nyari kan supaya lebih hemat. Mati ya. Beli lah ya. Beli ya. Tapi kalau dulu saya sama Popal tuh pernah Oh iya, pernah nyobain. Perjuangannya ya, sekarang beli aja lah. Udah banyak yang jual. Jual juga ya. Tapi yang bagus-bagus lah ya, yang jual juga. Ya bagus ya. Kualitasnya lumayan. Lumayan lah ya. Kalau di Cirekrang sendiri ini ayat, kan maksud saya jadi 1 bulannya itu bisa ngajarin berapa telur? Atau telur itu berapa kali? Yang kualitas Ya. biasanya tiap hari. Oh, sekali bertelur? Wah, panen plus. Alhamdulillah ya. Jadi 1 bulan berapa tuh? Kira-kira bentuknya? Kalau yang ini itu rahasia ya perusahaan. Teman-teman kasih ya loh. Susah diprediksi. Bisa prediksi ya. Kadang lagi banyak bisa banyak gitu kan. Iya. Kalau lagi ikannya lagi Iya. males ya itu ada gitu. Iya banget ya. Tapi intinya bisa lebih dari 100 ekor lah ya. Soalnya kan tadi geraknya dengan 100 ekor harus Ini kan kalau misalnya udah telur ya, terus kan diambil ya tadi ya. Ambilnya gimana caranya? Telurnya yang tadi kan nempelnya di kaca ya. Nah, seperti Kalau apa? yang ikan sama biasanya pakai tangan. Pakai tangan. Oh, itu nggak masalah pakai tangan. Nggak akan pecah telurnya. Enggak. Kayak telur ayam. Harus pakai perasaan kan ya. Perasaan siapa tuh? Mulai kering lah ya, pakai perasaan. Terus gimana tadi? Nah itu dimasukin ke sini nih. Oh, Dan telur, katanya sebagian sini dimasukin di sini. dimasukin. Yang di rahasia juga sama, dimasukin di sini. Sama ya. Sama. Dan dikasih apa? Obat. Obat biru ya. Biru ya Sama. biasanya. Oh, ya. Dan dimasukin ke akuarium atau ke apa? Oh, Baskom. Nah, Berapa? Itu kan ngetasnya kan biasanya sih proses ngetasnya 2 hari 3 hari udah ada. 2 hari, 3 hari udah sama kayak galaksi ya. Oke. cepat juga lumayan. Cepat kaya lah ya. Amin, amin. Doain saya juga kaya. Nah, dari setelah proses penetasan itu kan udah mulai muncul anak-anak. Nah itu berapa hari sampai dewasa dan siap jual? Biasanya Berapa lama? tiap jual itu satu unitnya Udah satu ya. 2,5 Senti. Itu biasanya kalau koridoran kalau dipumpakan bisa 1 bulan. Paling lama. Udah langsung siap jual. Tapi itu juga kan ukurannya randomnya pokoknya. Iya, biasanya nggak rata ya. Namanya ini. Menjari lah kalau ikan itu ya. Iya. Ada yang banter, ada yang sesuai pas 2,5. Ada yang subur sampai banget. Banget gitu kan. Makanya ada penyortiran pas umur 2 minggu lah. Nah, iya juga tuh soalnya perlu. Jadi wajib soal aja teman-teman. Umur 2 minggu disortir ukuran rata gitu kan. Iya, iya. Ya. Yang ukuran rata kejualan sesuatu. Nah ini misalkan ada di Cirekrang ini, Pam Cirekrang ini kan ya, kebanyakan kandidat itu jualan ke siapa atau ada yang udah booking gitu kan, pasti kan kayak Pam itu udah ada yang namanya orang yang udah punya. Kalau masalah pemasaran sih alhamdulillah ya banyak yang datang. Nah, Ini total nih senior nih. Senior lagi. Selesai. Nah, Setuju. ini udah berapa tahun ya pokoknya kerja Tahu sama baru 1 tahun, 2 tahun. tahun dan sama saya itu kan Oh iya udah lama banget. udah lama Udah dia lama jual ya. di sini. Itu saya masih ngapain ya? Masih kebok-bok. Masih jadi mobil mas. Kayaknya apa sih main ikannya dari orok. Nah, masih dalam belum. Kasih dalam terus ibunya udah main ikan kayaknya. Oh jadi ada di sini. Terus tapi lebih banyak ke kalau yang ke sini atau ada. Kebanyakan sih yang ke sini ya. Maksudnya soal ekspor gitu kan. Barang ambil ke sini. Oke, ekspor juga.
Emang suka kemana aja sih keluar itu? Kalau keluar negerinya banyak ya bapak Yang kita ya. Sedih saya aja cuma jauh-jauh Garut. Ikan dia sampai Eropa, Amerika. banyak lah. Orangnya mah di sini-sini aja. Tapi orangnya itu Ikannya kan udah pada Ikannya udah pulang buana. pulang buana gitu kan. Saya sama Popal masih di Palu aja ya. Santuy. Oh iya. Terus kalau misalkan biddingnya di rumah, akuarium cukup? Atau ada yang lain? Kalau misalnya ada hobisnya mau nyobain. Nah iya. Maksud saya itu. Mana juga yang pengen nyobain suka nanya-nanya. Buat Ya, ternak kan. yang nyobain ternak. Kalau buat ternak sendiri di akuarium bisa. Untuk jenis klodaras biasanya akuarium yang pembesaran bisa di kolamnya, pokoknya lebih bagus Kolam yang itu lebih Kalau cepat. dalam lebih banyak. Pertumbuhannya lebih cepat. Kecuali kalau buat apa? Kayak ini baskom ini kan bisa buat telurnya gitu kan. Iya. Cocok lah buat yang di rumahan yang lahannya Batas. bisa juga dicoba. Coba ya. Karena kan permintaan pasar itu sangat besar yang global, terutama buat untuk koridor siklim banyak lah Banyak banget, yang ya. diminta sama pasar ekspor. Ya. Jadi bisa dibilang menjanjikan ya. Menjanjikan. Kita masih butuh banyak sebenarnya plasma saat ini. Buat teman-teman jangan lupa jadi breeding ikan koridor. Yang minat bisa datang. Anak kosan ya, bisa kok. Saya juga masih perlu apa? Plasma ya, plasma ikan. Boleh buat teman-teman yang ingin kesini silahkan nanti kita cantumin di deskripsi aja ya. Alamat Cirebon. Di ukuran yang Oh, ya. buat teman-teman yang mau mulai Mau nyoba ya. coba lah ya. Kita bimbing lah sampai mengerti betul ya. Ya. Dan kita juga kan butuh ya, apa si ikan itu kekurangan terus. Kekurangan. Ya. Udah ikan Banyak. banyak. Kalau kita cuma ngerjain sendiri nggak akan mungkin sampai ya. Betul banyak ya. Harganya relatif atau mahal atau murah? Kalau buat ekspor umum lah ya, Ya. harga Lumayan. lumayan lah. Bisa buat operasional, terus bisa buat sehari-hari lah, bisa buat nabung gitu kan. Ya. Buat beli iPhone 11. iPhone 11 kan sekarang lagi hype. Bisa ya nabung berapa tahun? Dari koridor. Tapi mudah-mudahan kan itu promosi iPhone ya, Ya. aplikasi iPhone. Kita nggak di promo ya. Promosi sama Pak Budi iPhone. Enggak. Bincang-bincang bareng pemilik farmnya Master ya. Master Cirebon. Ya. Belajar, Sama-sama belajar ya. Jadi buat kalian yang pengen belajar dan juga pengen cari ikan juga, bisa kesini langsung ya. Nanti kita cantumkan di bawah dan kita akhiri saja ya. Karena sudah 5 jam kita ngobrol-ngobrol. lumayan lama ya. Mulai lama ya, nggak terasa. Jadi semoga videonya kali ini sangat bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe juga di like. Terima kasih. Saya Budi, Bapak, dan Saya Rizal. kami undur diri ya. Dah. Ya, bye.